Situasi terkini konflik Iran versus Amerika Serikat Israel dan bagaimana kelanjutan negosiasi damai yang tak kunjung menemui titik temu bersama Julius Purwadi, dosen hukum internasional Universitas Parahyangan, dan juga hadir Septianto Galan Prakoso, dosen hubungan internasional UNS. Selamat malam Mas Julius dan juga Mas Septianto. Selamat malam Mbak Dian. Ya, saya mau ke Mas Julius terlebih dahulu. Ini kan nampaknya Iran mulai menyerang kawasan Teluk begitu. Bagaimana kita membaca serangan yang dilakukan Iran di tengah kemudian memanasnya konflik dengan Amerika Serikat ini, Mas Julius? Boleh dinyalakan audionya, Mas Julius, belum terdengar suaranya. Baik, Mbak Dian. Ya, bagaimana kita memahami serangan Iran ke negara-negara Teluk ya, utamanya adalah Kuwait dan Bahrain. Iran sendiri berkali-kali menyampaikan bahwa ini adalah tindakan self defense. Artinya itu bukan inisiatif Iran yang melakukan serangan tersebut. Bukan Iran yang memulai, tetapi Amerika Serikat, dan itu sangat jelas disampaikan berkali-kali. Dan kenapa Kuwait dan Bahrain gitu? Karena Iran menemukan bukti bahwa serangan yang dilakukan Amerika Serikat itu diluncurkan dari pangkalan militer Amerika Serikat di dua negara ini, terutama Kuwait ya, lalu kemudian didukung juga oleh pangkalan Amerika Serikat di Bahrain, dan itu yang sudah dilakukan oleh Amerika Serikat sebelumnya, yang menghancurkan situs radar ya, yang dengan sengaja dilakukan oleh Amerika Serikat ke Iran ya, dan saya kira cukup masuk akal alasannya bahwa sebuah negara pasti akan melakukan balasan jika dia diserang gitu ya. Dan Iran juga sangat gamblang menyebut ini pelanggaran kejahatan senjata gitu, dan sebagai balasannya adalah Iran akan melakukan sesuatu yang sama yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Itu kira-kira Mbak Dian. Ya, saya ke Mas Galan. Mas Galan, ini kan serangan Iran diklaim sebagai respons balasan terhadap serangan Amerika Serikat begitu. Nah, Anda melihat mengapa kemudian Iran mengambil langkah lebih memilih mungkin bisa kita katakan menarget Kuwait dan Bahrain dibanding langsung membalas Amerika Serikat? Iya, ini menjadi satu konteks yang sebenarnya sangat bisa dimengerti begitu. Saya juga sepakat dengan desain Pak Julius barusan, ketika Iran akan lebih cenderung untuk menyerang pangkalan udara Amerika Serikat yang berada di Bahrain atau Kuwait. Karena memang begini, selain karena untuk menunjukkan bahwa Iran ini juga masih memiliki kekuatan untuk berperang, dan tentunya juga menunjukkan bahwa mereka bisa melakukan aksi resiprokal, menyerang balik, membela diri karena sudah diserang Amerika, alih-alih menyerang kapal Indo-Amerika atau kemudian armada Amerika yang sedang standby gitu, yang sedang siaga di perairan di sekitar Selat Hormuz dan juga mungkin di dekat Oman. Ini tentunya akan menunjukkan juga bahwa niatan Iran untuk membalas serangan ini adalah benar-benar langsung direct, dan juga menunjukkan warning, menunjukkan peringatan juga kepada negara-negara Timur Tengah lain yang dalam hal ini sudah menunjukkan allegiance atau mungkin menunjukkan keberpihakan mereka kepada Amerika Serikat, tentunya termasuk Bahrain dan Uni Emirat Arab sendiri atau Kuwait dan juga Saudi dan lain sebagainya, bahwa jika memang dalam proses kejahatan senjata ini Iran masih diserang oleh pihak Amerika Serikat dalam hal ini, Iran tentu tidak segan-segan untuk kemudian menyerang pihak-pihak yang juga ikut mensupport Amerika di situ. Jadi saya kira ini juga memberikan satu efek yang cukup istilahnya bukan membuat takut, tapi juga membuat waspada bahwa kita bisa loh kemudian membuat perang ini menjadi eskalasi lagi, menjadi sesuatu yang merugikan kawasan lagi kalau Amerika ini tidak kalian stop juga. Kalau Amerika Serikat yang kemudian juga berada di wilayah Timur Tengah ini atau negara-negara Teluk dan juga negara Timur Tengah pada umumnya ini tidak mengambil sikap untuk mendorong Amerika supaya stop dulu. Sekaligus juga saya kira Mbak Dian, ini juga menjadi satu jawaban Iran atas bagaimana Israel sebagai agresor lain begitu, yang tentunya berada di pihak Amerika, yang tidak berhenti untuk terus menyerang Lebanon. Tadi di montase berita kita melihat juga serangan kepada Lebanon Selatan
Yang mana sangat-sangat aneh ketika 3-4 hari yang lalu, kita sudah mengetahui adanya perpanjangan gencatan senjata antara Lebanon dengan Israel. Tapi yang menjadi alasan Israel menyerang karena masih ada Hizbullah. Dan mereka tidak menganggap Hizbullah itu pihak Lebanon. Jadi mereka sedang gencatan senjata dengan pihak pemerintah Lebanon, tapi yang mereka serang itu milisi, entitas militer, entitas yang bisa berperang, entitas belligerent yang terlepas dari pemerintahan Lebanon. Nah, ketika Israel menyerang Lebanon, Iran juga melihat bahwa Lebanon dan juga Hizbullah itu sebagai salah satu elemen yang juga perlu diperhatikan dalam perdamaian, begitu kan, dalam perjanjian perdamaian perang saat ini. Ketika mereka menyerang proksi Iran tidak ragu juga menyerang proksinya Amerika, begitu ibaratnya. Jadi itulah kenapa yang justru kemudian Kuwait dan Bahrain dalam hal ini. Oke, itu menjadi representasi bahwa ketika sekutu Amerika Serikat menyerang sekutu Iran, Iran juga bisa melakukan hal yang sama. Demikian ya Mas Galan? Iya. Ya, saya mau ke Mas Julius. Yang juga menarik Mas Julius, di tengah saling serang kembali antara Iran dan Amerika Serikat, yang selalu menarik adalah pernyataannya Donald Trump. Kali ini Donald Trump mengatakan bahwa perang dengan Iran itu bukanlah perang besar, hanya latihan militer saja. Pernyataan Trump yang kerap inkonsisten, ini menandakan kondisi yang seperti apa Mas Julius? Ya, itu bagian dari mungkin kita bisa nyebut strategi ya, gaya Trump tapi menunjukkan strategi Trump. Yang pertama yang kita bisa dipahami adalah gitu, ini perang kecil gitu ya, ini perang sangat kecil. Itu menunjukkan bahwa Amerika Serikat adalah negara adidaya, kedikdayanya itu jauh lebih melampaui Iran. Itu satu hal yang dia mau declare secara belak-belakan, dan itu sekaligus mau menyebut kembali apa yang dia selalu ulang-ulang, yaitu bahwa perang ini akan segera berakhir. Nah, ini yang kita sebut dengan taktik negosiasi bisnis, yang tujuannya adalah sebetulnya untuk meredam gejolak pasar, terutama di Wall Street ya gitu, bahwa bisa kok Amerika Serikat menang dengan sangat cepat. Yeah. Nah, itu kan bagian yang penting ya. Tetapi di balik semua itu, ini juga kita bisa melihat sebagai strategi diplomasi tekanan maksimum, high pressure track diplomasi, yang sebetulnya maunya Amerika Serikat adalah memaksa Iran untuk segera menyerah, dalam pengertian bahwa Iran akan menyepakati usulan perundingan yang ditawarkan oleh Amerika Serikat. Ya. Jadi kalau ditanya Iran kecil gitu ya, perang ini perang kecil gitu ya, itu adalah bagian strategi untuk meyakinkan bahwa Amerika Serikat bisa menang dengan sangat cepat. Lalu pelaku pasar juga tidak perlu risau atau terlalu risau gitu dengan apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang diinisiasi oleh Presiden Trump. Ya. Oke, Mas Galan tolong tanggapi itu. Apakah pernyataan Trump memang juga sebagai cywar kepada Iran, rivalnya, atau ini hanya sekedar komunikasi politik Trump saja kepada para pemilihnya supaya Trump tidak kehilangan popularitas begitu? Iya. Jadi seperti yang disampaikan Pak Julius barusan, ketika memang menjadi sebuah strategi tertentu yang disampaikan Trump untuk kemudian meredam kekhawatiran dan juga untuk menenangkan pasar, saya kira juga ada sesuatu yang juga pernah saya singgung ya dalam bincang terkait dan breaking news terkait perang Iran ini sebelumnya, yaitu adanya audience cost gitu ya. Jadi Trump ini sudah mengedrag ya, membuat sebuah perpanjangan masa konflik ini sampai dulu ketika pertama kali masih pertama-tama awal mereka pede sekali, kemudian epic fury, kemudian dinyatakan berakhir, sampai sekarang 100 hari ini kita masih belum menemukan jalan keluarnya strategis yang jelas dari Amerika Serikat dan Trump sendiri. Saya kira audience cost atau mungkin sesuatu yang harus kemudian dikeluarkan, dinyatakan atau kemudian lakukan untuk memuaskan atau kemudian untuk bisa menenangkan penonton, menenangkan konstituen, menenangkan supporter Trump, baik itu terutama dari dalam negara Amerika Serikat sendiri, itu sudah sangat besar. Sehingga pernyataan yang dikeluarkan tentunya harus underplaying, tentunya harus kemudian mengesankan kalau ini itu sepele, ini tuh nggak masalah bagi seorang Trump, ini tuh nggak masalah bagi sebuah negara Amerika Serikat, negara adidaya, dikuasa, negara yang memang bisa memiliki kekuatan yang sangat besar gitu ya, negara hegemon begitu untuk kemudian memenangkan perang. Tapi kalau kemudian orang membandingkan ini dan melihat realitanya, saya kira justru resiko yang kemudian
apa istilahnya ditumpuk oleh Trump ini semakin tinggi juga. Ya ini yang jadi audience cost ketika kalau dia tidak bisa memberikan realita, menyatakan atau kemudian merealisasikan janji-janjinya tadi itu, lah ini yang kemudian bisa merusak peluang dia juga dalam pemilu setelah nanti di November, sekaligus semakin memperburuk begitu ya reputasi Amerika Serikat dan juga rezim Trump sendiri dalam konflik dan juga perkembangan situasi global saat ini seperti itu. Anda mau katakan kalau komunikasi Trump dalam menyikapi konflik dengan Iran ini lebih sering blunder begitu dibandingkan strategi Jitu untuk menghandle situasi? Ya, memang kelihatan kalau kita lihat itu tetap ini ya, pastinya tidak mungkin sebuah rezim negara besar itu melakukan strategi yang terkesan asal-asalan dan resiko blundernya besar. Saya kira juga mereka pasti punya perhitungan dan juga pasti memiliki satu ini rational choice sendiri begitu, karena pastinya after all itu kan di atas semua ini pasti ada kepentingan nasional Amerika. Mereka ingin memiliki tujuan tertentu di kawasan. Namun yang jadi permasalahan adalah kemasannya gitu. Kalau kita lihat penyampaian Trump, gaya Trump, dan bagaimana dia membawa atau kemudian memberikan satu konteks kepada global, kepada dunia yang sedang menyaksikan saat ini, mungkin banyak orang yang terkadang tidak siap begitu ya, atau mungkin apa yang kemudian dia nyatakan itu terjemahkan secara berbeda. Bagaimana dia menggunakan truth social, bagaimana dia menggunakan media sosial yang mungkin tidak semua orang juga awam begitu, tidak juga menggunakan channel-channel yang lebih resmi dan meyakinkan. Kita selalu melihat perbandingan dari apa yang dinyatakan Trump dengan kemudian apa yang dirilis oleh Iran misalnya. Atau kemudian justru orang-orang kemudian membandingkan apa yang kemudian di cover oleh Trump itu lebih dari sisi sensasionalnya, lebih dari sisi bombastisnya begitu, daripada sesuatu yang benar-benar mencerminkan kemajuan perundingan saat ini. Tapi jangan-jangan juga di situ adalah strateginya, sehingga dalam hal ini kita hanya bisa ya observing, kemudian juga melihat apakah memang ini menjadi satu bagian skenario besar dari apa yang sedang disusun rezim Trump itu sendiri, atau ya betul kata Mbak Dian tadi, ya memang ini karena efek Trump, efek personalisasi dari dia yang kemudian justru bisa berujung ke blunder-blunder yang mungkin terjadi. Ya, Mas Julius, statement bombastis Trump ini selalu dipakai begitu ya selama konflik dengan Iran. Apakah Anda melihat bahwa memang komunikasi ini cukup efektif? Pertama untuk menekan lawannya Iran, dan kedua untuk meyakinkan sekutu-sekutunya dan juga mungkin warga Amerika Serikat. Efektif tidak komunikasi Trump ini? Ya, saya sepakat dengan istilah blunder tadi ya, dan Mas Galang saya kira sangat jelas ya bahwa akhirnya kan yang terjadi blunder ya. Gitu. Nah, kalau kita bicara dulu yang domestik dulu sebelum kita melihat Iran. Ya. Domestik tanggapan publik Amerika Serikat terhadap gaya Donald Trump yang selalu bombastis, optimistis gitu, itu kan terbelah menjadi dua kutub yang sangat ekstrim. Dan ini menggambarkan terjadinya polarisasi politik yang sangat dalam di Amerika Serikat. Yang pertama adalah pendukung setia, basis pemilih Trump dan kubu Republik. Ini kan senang ya dengan gaya taktik diplomasi yang mereka sebut diplomasi pengusaha, yang cerdas, yang bombastik, yang memenangkan pasar. Dan mereka percaya bahwa klaim agresif dan optimistik Trump efektif untuk menggertak Iran dan Hizbullah agar mau tunduk pada syarat yang ditetapkan oleh Amerika Serikat. Itu satu ya. Gitu. Jadi pendukung setianya tetap ada di belakang Trump. Itu satu hal. Ya. Tetapi yang kalau kita lihat dari oposisi itu kan justru menggambarkan bahwa ada ketidaksesuaian antara fakta dengan narasi yang dibangun oleh Trump, kubu Demokrat terutama ya, dan para kritisi menilai bahwa klaim Trump sebagai delusi politik itu mengada-ada, adanya hanya di bayangan Presiden Trump gitu, yang sesungguhnya tidak ada di lapangan. Nah itu sangat clear ya, dan sewaktu-waktu ini juga bisa menjadi bom besar yang sedang dimanfaatkan oleh Partai Demokrat untuk memenangkan pemilu selah gitu ya. Ini satu hal. Jadi di dalam Amerika Serikat sendiri terbelah menjadi dua kubu. Tetapi kita lihat kalau tadi tujuannya adalah untuk pasar saya lihat juga sudah mulai skeptis ya, dan skeptisisme Wall Street, investor Wall Street dan komunitas bisnis itu semakin meningkat sekarang ini gitu. Dan kalau kita lihat sahamnya itu kan merah juga yang terjadi di sana gitu. Pasar saham tetap terkoreksi merah gitu.
menunjukkan bahwa komunitas bisnis pun bersikap skeptis dan lebih percaya data real konflik daripada sekedar melihat tweet maupun pernyataan verbal yang disampaikan oleh Trump gitu ya. Nah sekarang kalau kita lihat Iran gitu ya, kalau saya melihat di satu sisi dia menyampaikan bahwa perundingan akan segera selesai, perang ini terlalu kecil untuk Amerika Serikat, sebentar lagi Iran akan menyerah gitu dan menyepakati perjanjian yang ditawarkan oleh Amerika Serikat gitu. Lalu ini dikombinasikan dengan serangan ke Pulau Qasem gitu ya, dan juga Goruk. Itu kan tempat di mana ada radar pengawas pantai ya yang dimiliki oleh Iran. Tujuannya apa gitu? Satu sisi bombastis, sisi lain adalah sebetulnya dia mau mengetes kemampuan militer Iran gitu ya. Dan sekaligus pada saat yang sama ingin satu persatu melumpuhkan kemampuan militer Iran untuk mengontrol Selat Hormuz. Ini yang kita lihat. Tapi dengan alasan bahwa ada pelanggaran yang dilakukan oleh Iran terhadap gencatan senjata gitu. Misalnya ada kapal yang bergerak mendekati pantai Iran, itu kan disampaikan oleh Amerika Serikat, sehingga legitimate serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat kedua radar pengawas pantai ini. Nah pertanyaannya, apakah lumpuh gitu ya? Apakah Iran tidak mampu lagi membalas? Nah ini menarik ya, ini menarik justru yang kita sebut bahwa kampanye bombastis, narasi optimistis dan over optimistik itu keliru, totally keliru ya, gitu ya, tidak betul sama sekali. Faktanya bahwa 7 rudal balistik bisa diluncurkan, masih diluncurkan dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi gitu, sekalipun memang akhirnya bisa diintercept ya di Kuwait gitu ya. Nah seperti itu, tetapi paling tidak Iran berhasil menunjukkan bahwa narasi bombastis bahwa perang ini perang kecil yang dilawan adalah negara kecil gitu itu sangat keliru gitu. Jadi totally wrong gitu ya, Presiden Trump. Menurut Anda Iran akan bereaksikah terhadap pernyataan Trump itu selain sudah menyerang pangkalan militernya di Timur Tengah, apakah Iran akan bereaksi untuk membuktikan bahwa pernyataan Trump itu keliru? Ya nyatanya sudah bereaksi ya dengan mengirim rudalnya ya ke 2 pangkalan ya yang menjadi tempat di mana serangan yang dilakukan Amerika Serikat itu dilakukan ya ke Goruk dan Pulau Qasem tadi gitu. Dan ini kan membuktikan janji Iran gitu. Kalau ada serangan gitu akan dibalas serangan gitu. Dan balasan serangan menjadi sangat real gitu. Di basis militer. Lagi narasi yang dibangun oleh Iran adalah bukan menyerang Kuwait dan Bahrain, tetapi menyerang Amerika Serikat yang menguasai wilayah di 2 negara itu gitu. Itu sudah dibuktikan. Nah kalau dilakukan serangan lebih masif lagi, saya kira Iran akan menunjukkan kemampuannya gitu ya, yang Amerika Serikat salah memprediksi gitu. Harapannya kan kalau radar pengawas pantai di Goruk dan Pulau Qasem itu dihancurkan, lalu kemudian kemampuan Iran untuk melacak lalu lintas kapal, termasuk mengantisipasi serangan rudal dari Amerika Serikat secara dini gitu ya, itu dengan mudah ya harusnya serangan Amerika Serikat berhasil gitu ya menghancurkan. Nyatanya kan enggak. Ternyata cukup banyak ya radar-radar yang bisa memantau pergerakan kemiliteran Amerika Serikat, termasuk alat-alat tempur Amerika Serikat. Jadi pasti akan dibalas ya, Mbak Dian, pasti akan dibalas. Ya, Iran akan membalas kalau diserang, tetapi cenderung mengabaikan pernyataan Trump yang seringkali inkonsisten begitu ya. Saya mau ke Mas Galan. Lalu bagaimana Mas Galan, negara-negara Teluk ini akan merespon serangan terbaru Iran begitu, khususnya di Kuwait? Meskipun tadi Mas Julius mengatakan Iran kan hanya membalas Amerika Serikat dengan menyerang pangkalan militernya saja, tapi Kuwait mengklaim bahwa ada korban warga sipil. Apakah ini akan membuat sekutu-sekutu Amerika Serikat bereaksi? Reaksi tentu jelas Mbak Dian, tapi kemudian reaksinya sejauh apa? Nah ini yang menjadi pertanyaan kita semua. Sampai saat ini, meskipun dulu sudah pernah kemudian akhirnya ada pemberitaan terkait bagaimana Saudi juga pernah kemudian menyerang Iran begitu ya, karena terlepas dari dulu konflik bersenjata yang kemudian juga masuk ke wilayah Saudi, maka kemudian Saudi juga sempat menyerang, tapi memang tidak kemudian berkembang menjadi full scale attack seperti itu. Tapi kalau yang sekarang,
di mana fase gencatan senjata masih berlangsung, cuman masih ada serang-serangan seperti ini, atau dalam bahasa Amerika ini kocak sekali sebenarnya. Jadi ada istilah kan gencatan senjata ceasefire ya. Istilah gencatan senjata ceasefire. Lah Amerika itu Trump itu menerjemahkan you cease we fire begitu. Jadi yang ngerem kamu aja. Kita tetap menembak. Itu kan juga sebenarnya sangat tidak pas gitu ya. Nah, Iran yang menyerang itu bisa diartikan sebagai tindakan membela diri. Lah, ketika kemudian Kuwait dan Bahrain dalam hal ini yang juga diserang, saya kira juga mereka dalam posisi yang serba salah ya, karena di satu sisi memang mereka sudah memiliki perjanjian pertahanan dengan Amerika Serikat untuk menggunakan wilayah mereka sebagai basis tentara, itu basis kemudian kekuatan militer Amerika Serikat sendiri juga. Sehingga kalau mereka kemudian menyerang di sini dan kemudian Kuwait misalnya mengklaim ini ada korban sipil dan oleh karena kami harus menyerang, itu juga akan malah memperkeruh masalah. Karena beliau yang ada di situ adalah dilihat sebagai salah satu korban yang jatuh dalam skenario perang besar, perang yang terjadi di di Timur Tengah antara Amerika Serikat dan Iran tadi. Antara Amerika Serikat, Israel dan Iran tadi. Nah, makanya ketika kita melihat ini sebagai korban dari Kuwait, ini tidak bisa diklasifikasikan sesederhana itu begitu ya dalam konteks belligerent untuk keterlibatan dalam perang. Makanya untuk hal ini saya kira tidak akan berkembang menjadi sebuah full scale begitu ya, serangan fisik atau serangan real dari sekutu Amerika Serikat di kawasan, entah itu Kuwait atau Bahrain dan teman-temannya yang lain, tapi mungkin akan menjadi pressure point justru. Seperti tadi yang kemudian saya Pak Julius, ada maximum pressure di sini, yang ini juga terjadi, yang juga kemudian menimpa negara-negara Teluk terutama dan negara-negara Timur Tengah yang lain begitu ya, nggak di Teluk juga, yang kemudian melihat kalau kemudian negara Timur Tengah yang lain itu menjadi bargaining chip, menjadi satu istilahnya dalam posisi yang digunakan oleh Amerika untuk bisa masih jumawa. Kalau berani nih lawan saya punya teman banyak, dan Iran juga nggak segan-segan menyerang mereka karena melihat ya Anda temannya Amerika, terus ngapain saya harus ragu-ragu. Negara-negara tentunya juga tidak mau terkena sasaran serangan Iran dan bisa juga menjadi satu pihak yang bisa menekan atau kemudian bisa membawa perundingan atau perjanjian damai yang sedang digodok itu, yang sedang diinisiasi itu untuk bisa segera jadi. Nah, kemarin sempat ada berita-berita bahwa Trump sudah pernah menelpon via telekonferensi dari pemimpin-pemimpin negara-negara Timur Tengah dan sekitarnya, termasuk Mesir, termasuk Turki, termasuk Uni Emirat, Saudi, Qatar, dan lain sebagainya. Tapi juga belum ada perkembangan bagaimana selanjutnya. Karena kabar terbaru kalau itu ditekan ke PBB, ya malah justru makin lama lagi. Dan kalau PBB-nya nanti masuknya Dewan Keamanan, malah bisa diveto sama Amerika sendiri. Jadi agak memusingkan bagaimana kemudian seharusnya diambil reaksi dari negara-negara yang ada di Timur Tengah sendiri. Tapi paling tidak kita bisa hampir pasti ya, hampir masih sekitar 90% lebih tidak akan menuju ke arah reciprocal attack juga. Nanti kalau misalnya Amerika nyerang Iran, Iran nyerang Kuwait dan Bahrain, terus Bahrain Kuwait kemudian marah-marah, kemudian gantian nyerang lagi, wah ini nggak selesai, malah jadi berkembang eskalasi lagi. Saya kira untuk saat ini tidak akan ke arah sana, tapi yang jelas memang tentunya ada semacam pressure begitu bagi negara-negara Timur Tengah untuk bisa memastikan perdamaian segera terwujud. Pressure itu maksudnya akan berarti negara-negara Teluk tetap akan waspada atau seperti apa? Opini saya sendiri ya, Mbak Dian. Ini nanti mungkin juga mohon izin Pak Julius, nanti kalau semisal ada hal-hal yang sekiranya perlu dipertajam begitu. Kalau saya melihat sebenarnya pressure ini adalah bentuk dari, mungkin kita bisa melihat mungkin nanti akan adanya joint statement begitu, atau reaksi yang lebih kuat begitu yang harus dinyatakan oleh negara-negara Teluk, karena saya kira dan Timur Tengah yang lain ya, dan negara Timur Tengah yang lain, karena saya kira mereka juga sudah bosan dan mereka tahu sebenarnya yang membuat perjanjian damai ini nggak segera selesai itu siapa, ya sudah ada jawabannya kan, Israel begitu. Dalam konteks negosiasi, dalam konteks let's say dalam konteks perundingan begitu ya, perundingan menuju agenda perdamaian begitu, ada satu teori menarik dari seorang akademisi Stanford University, Pak John Statman, itu namanya spoiler teori. Jadi dalam sebuah perundingan perdamaian, dalam sebuah istilahnya negosiasi untuk mencapai satu titik temu yang kemudian deeskalasi, kemudian damai, itu pasti ada satu pihak atau beberapa pihak yang tidak ingin damai.
Kenapa? Karena mungkin national interest dia, kepentingan nasional dia belum terpenuhi begitu ya. Tujuan dia belum tercukupi ketika perang atau dia lebih banyak ruginya. Dia pasti ingin memperlama perang atau justru malah nggak ingin damai sama sekali. Dalam skenario saat ini kita melihat itu di posisi Israel. Kenapa Israel tiba-tiba masuk? Ya karena ketika kemudian misalnya ada progres, kita mendengar Iran dan Amerika Serikat semakin mendekati perdamaian. Tiba-tiba serangan di Lebanon Selatan, duer begitu kan? Ya. Padahal yang kocaknya adalah mereka barusan gencatan senjata juga. Dengan alasan mereka kemudian memberantas Hizbullah, mereka selalu kemudian berusaha menyerang Lebanon begitu. Bahkan sempat meminta persetujuan ke Trump, kita akan membom Beirut gitu kan. Dan sudah dilaksanakan juga serangan udara ke arah Beirut. Dan ini saya kira sangat-sangat tidak tidak manusiawi dan tidak jelas juga gitu kan. Ketika kemudian mereka alasannya menyerang Hizbullah yang notabene secara gerilya dan secara sporadis menyerang dan melawan, tapi yang diserang malah ibu kotanya Lebanon sendiri. Dan bagi Iran, Lebanon ini juga salah satu poin yang kemudian menjadi penting dalam perundingan. Betul. Bahwa ketika ini damai, semua serangan dari pihak agresor, baik itu Amerika Serikat maupun Israel, harus dihentikan di semua front, termasuk Lebanon. Nah, mereka tahu juga, Israel tahu juga, kalau seperti ini nggak mungkin damai, ya udah kita serang terus. Ini yang menjadi ganjalan. Jadi semoga saja, semisal nanti ada pressure point yang kemudian dari negara-negara Timur Tengah, mereka juga menyoroti hal ini. Karena ini akan sangat berat sekali untuk kemudian tercapai, akan terjadi stalemate atau kebuntuan yang berkepanjangan ketika negara-negara ini saling kunci begitu. Oke, nanti kita akan ke sana, akan membahas soal relasi Israel, Hizbullah, dan sekutu-sekutu antara Amerika Serikat dan Iran. Tapi usai jeda, tetaplah di Breaking News Kompas TV, kami akan kembali sesaat lagi. Breaking News Kompas TV masih bersama dosen hubungan internasional Universitas Parahyangan Julius Purwadi dan juga dosen hubungan internasional UNS Septianto Galan Prakoso. Saya mau lanjut diskusi kita soal tadi. Sebelum jeda saya mau ke Mas Julius. Betulkah pasca Iran meluncurkan rudal ke Kuwait dan juga Bahrain, saat ini kondisi kebatinan sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah sedang bahasanya tertekan? Lebih cenderung tertekan karena takut akan ikut diserang oleh Iran? Ya, saya kira sangat tertekan ya, dan ini sudah masuk ke hari ke-100 ya. Kalau di sana hari 100, mungkin kalau di kita hari 101. Ya. Tetapi satu hal, sekalipun mereka tertekan, mereka mesti bisa bersabar. Maunya Amerika Serikat kan negara-negara Teluk kemudian bergabung dalam koalisi Amerika Serikat menggempur Iran. Dan sampai hari ke-100 tidak dilakukan. Kalau kita melihat terakhir Kuwait ya, dampak serangan yang dilakukan oleh Iran kan cukup besar ya. Termasuk bandaranya, bandara Kuwait yang cukup besar ya, di mana bandara ini sangat sibuk dengan penerbangan internasional sehingga harus ditunda beberapa waktu ya. Tetapi respon Kuwait itu bukan militer ya, aksi militer dengan membalas Iran, tetapi diplomatik. Ini yang saya kira harus diapresiasi juga gitu. Biasa setiap negara itu kan melakukan kecaman yang sangat keras, condemn, dan itu dilakukan juga oleh Kuwait, mengecam sangat keras tindakan Teheran sebagai eskalasi yang sangat membahayakan dan sekaligus melanggar kedaulatan. Sekalipun berkali-kali Iran menyebut bahwa yang diserang adalah pangkalan militer Amerika Serikat, basis militer Amerika Serikat, wilayah Kuwait yang dikontrol oleh Amerika Serikat. Tetapi lagi Kuwait, yang dilakukan Kuwait dengan diplomatik adalah memanggil kuasa usaha, lalu kemudian meminta supaya staf kedutaan besar Iran di Kuwait supaya dikurangi. Sebatas itu, ini menarik dan ini yang perlu diapresiasi. Dan ini juga kita lihat dari negara-negara lain selama 100 hari yang kita saksikan sejak 28 Februari kan menahan diri untuk bergabung dalam koalisi Amerika Serikat menggempur Iran. Itu tidak dilakukan. Dan apa yang menjadi tertekan lagi adalah setiap serangan Amerika Serikat yang diluncurkan lewat pangkalan-pangkalan militer yang ada di negara mereka, lalu kemudian mungkin juga didukung oleh kapal induk yang ada di Teluk Oman yang mendekati Selat Hormuz, mungkin gitu ya. Tetapi yang pasti akan dilakukan oleh Iran adalah menggempur pangkalan militernya, bukan kapal induk. Tadi Mas Garan sudah eksplisit terkait dengan ini. Nah,
Nah, ini menurut saya gitu ya satu hal yang sangat tertekan, sangat khawatir. Setiap ada rudal balistik yang dikirim ke Iran, pasti akan dibayang akan ada retaliasi gitu. Tetapi lagi ya mereka tidak punya pilihan ya Mbak Dian. Nah, negara-negara teluk nggak punya pilihan. Yang pasti mereka tidak akan bergabung dengan Amerika Serikat. Itu akan menciptakan eskalasi yang jauh lebih besar. Artinya aktor-aktor yang berkonflik akan menjadi lebih banyak lagi dan resikonya akan menjadi lebih besar lagi. Dampaknya saya kira bukan hanya regional dan sekarang sudah global, tapi akan menjadi luar biasa lagi. Nah, tetapi di sisi yang lain, ini yang saya sebut sebagai dilemanya. Dilemanya adalah bergabung dengan Amerika Serikat gitu ya, bukan saja menciptakan resiko gitu, tetapi juga harus mengikuti apa yang dimau oleh Amerika Serikat. Nah, kalau kita ingat akhir bulan yang kemarin kan maunya Amerika Serikat kemudian melunjak bahasanya ya gitu ya. Mereka mengharapkan negara-negara teluk juga mengakui Israel gitu ya. Sebagai sebuah negara independen itu kan disampaikan secara eksplisit oleh Trump. Nah, ini yang disebut ngelunjak ya, sudah memakai pangkalannya, sekarang meminta sesuatu yang dulu gitu ya, sejak tahun 1944 mereka tidak mau sama sekali mengaku Israel sebagai negara independen. Arab Saudi, Qatar gitu ya, saya kira sangat keberatan untuk hal ini, termasuk Turki juga diminta, Pakistan juga diminta mengikuti yang disebut dengan Abraham Accords. Nah, ini ngelunjak gitu. Lalu sisi yang lain, kita lihat Oman. Oman sebetulnya satu tertekan ya terhadap kemungkinan retaliasi Iran. Tetapi Oman juga bukan negara yang punya banyak pilihan. Lihat ya, kemarin sempat ada diskusi antara Menteri Luar Negeri Iran lalu juga dengan pejabat tinggi di Oman. Salah satunya adalah bagaimana mengelola Selat Hormuz ya. Ke depan mereka akan bersama-sama menarik pajak gitu kira-kira lah bahasanya gitu, atau tol fee ya, setiap kapal-kapal yang akan melintas Selat Hormuz. Kebetulan itu kan dikontrol oleh dua negara itu sebetulnya gitu. Sekalipun de facto Iran saya kira yang mengontrol secara penuh ya, sepanjang kira-kira 30-an kilometer lah gitu Selat Hormuz tadi gitu. Nah, belum ada kesepakatan. Trump kan sudah ngancam gitu, ngancam Oman. Kalau Oman sepakat, Oman akan dibom juga oleh Amerika Serikat. Dan ini bahasa-bahasa yang saya kira makin membuat tertekan ya, tertekan akan retaliasi Iran, tapi tertekan oleh gaya Amerika Serikat yang maunya adalah negara-negara teluk ikut saja gitu, ikut Amerika Serikat secara penuh dan aman, akan aman. Nyatanya kan enggak ya, nyatanya kan enggak aman negara-negara teluk. Ya, meski di tengah tekanan terkena dampak langsung perang antara Amerika Serikat dan juga Iran, tapi Anda menilai bahwa negara-negara kawasan Teluk ini tidak akan angkat senjata dan lebih cenderung akan bereaksinya dengan mendorong diplomasi saja? Ya paling tidak itu yang kita lihat hari ini ya. Serangan terakhir ke Kuwait yang dilakukan oleh Kuwait adalah melakukan kecaman diplomatik, kecaman yang sangat keras gitu. Ya. Ya kita dengar ada yang mencoba-coba ya mengirimkan pesawat tempurnya secara sembunyi-sembunyi ya gitu. Tetapi faktanya kan tidak mendeklarasikan perang ya, itu satu hal yang kita catat gitu. Sebuah negara ketika dia melakukan serangan ke negara lain, dia akan mendeklarasikan. Itu persis yang disampaikan oleh Trump pada tanggal 28 Februari kan deklarasi, dan itu kita tidak temukan pada hari ini. Nah, yang saya lihat kok not likely ya gitu. Paling tidak hingga hari 100 ini tidak akan serta-merta memakai tindakan militer ya untuk melakukan retaliasi terhadap serangan retaliasi Iran atas serangan Amerika Serikat. Simple gitu ya. Dan kalau itu dilakukan memang akan dampaknya akan besar, termasuk bagaimana nanti membangun hubungan antara Iran dan negara-negara teluk ini jauh lebih sulit ya. Dan saya juga membayangkan tentu saja setelah perang ini berakhir, salah satu tugas utama adalah bagaimana membangun hubungan yang harmonis kembali ya antara Iran dan negara-negara teluk. Itu tidak mudah ya, damage-nya, kerusakannya sudah luar biasa gitu. Kerusakannya hampir tidak terbayangkan di tahun 44. Kenapa saya nyebut tahun 44? Karena pada waktu itu ada organisasi namanya Liga Arab, masih eksis sampai hari ini. Isinya adalah negara-negara Timur Tengah, negara-negara teluk termasuk ke Mesir, yang semuanya sepakat bahwa mereka tidak akan pernah mengakui Israel sebagai sebuah negara gitu. Dan itu sangat solid sampai tahun 79. Kecerdasan Amerika Serikat saja yang akhirnya memainkan politik pecah belah ya.
divide and rule itu yang akhirnya membuat negara-negara Timur Tengah terpecah. Nah, tetapi warisan cara pandang yang solid di tahun 44 masih dipegang sampai hari ini kira-kira ya gitu. Sehingga saya kok melihat kalau serangan-serangan besar-besaran Iran itu mungkin tidak akan direaksi dengan cara-cara militer, kecuali memang Iran itu di luar kontrol ya, sudah membabi buta, brutal gitu ya. Barangkali mereka akan berpikir berbeda ya, barangkali gitu ya. Tapi kita berbicara fakta, 100 hari itu tidak terjadi. Oke, negara Teluk masih bisa menoleransi serangan balasan Iran begitu ya Mas Julius. Saya mau ke Mas Galan, yang juga menarik Mas Galan, pemimpin tertinggi Iran juga kan menyampaikan kepada warganya untuk berhati-hati terhadap perang hibrida yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel karena perang itu akan melemahkan ketahanan publik dan juga mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Apa maksudnya itu? Ya, jadi kita juga melihat apa yang kemudian menjadi ini ya debut atau menjadi momentum munculnya banyak sekali istilah-istilah baru, banyak sekali juga apa namanya kesannya itu sesuatu yang sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi keterbaruan dalam istilah perang. Sebenarnya tidak baru-baru amat, sudah banyak pakar, sudah banyak pengamat, analis yang juga berkomentar soal hal ini terkait banyak sekali ya. Sebelum kita ke hybrid warfare, sebelum kita ke perang hibrida begitu, kita melihat ada perang asimetris yang tentunya sudah kita kenal gitu kan. Kita juga mengenal adanya perang digital, ada perang cyber, ada perang lain yang kemudian terbaru itu perang hibrida. Nah, hybrid warfare itu kan sebenarnya secara konteks itu adalah perang yang isinya itu kombinasi. Jadi mengkombinasikan antara traditional military force gitu ya, di mana ada serang-serangan, ada kontak senjata langsung, ada agresi langsung, dengan non-military method, non-military strategi. Jadi strategi perang yang kemudian direct tadi dikombinasikan dengan sesuatu yang mungkin lebih bersifat non-military pada hakikatnya. Untuk tujuannya sama, untuk mendestabilisasi atau kemudian mengurangi ketahanan nasional seperti yang disampaikan oleh pemimpin ini ya dari Iran sendiri begitu pada rakyatnya. Contohnya apa? Ya. Jadi termasuk cyber attack begitu ya, serangan-serangan hacker dan sebagainya, fake news, termasuk juga tekanan ekonomi, kemudian operasi-operasi intelijen, kemudian operasi rahasia begitu, dan juga tadi bagaimana kemudian adanya pernyataan yang monumental, yang bombastis, yang kemudian selalu berusaha di-up oleh pihak-pihak penyerang yang kemudian tujuannya untuk mendownplay atau menurunkan semangat dari pihak yang sedang bertahan seperti itu. Nah, ini salah satu bentuk paling simpel atau bentuk paling gampang dari hybrid warfare. Yang salah satu elemennya tentunya mengandung disinformasi. Inilah juga yang mungkin terkadang kita harus melihat bagaimana kemudian media yang memberitakan dari perang Amerika Serikat dan Iran ini merangkai kata-kata dan juga melaporkan. Kalau kita mau lihat yang real time gitu kan, kita kan sudah bisa melihat banyak dari media Timur Tengah itu sendiri, sangat terlihat perbedaan dan juga istilahnya narasi yang dimunculkan begitu. Kalau kita melihat media-media dari Channel 14 misalnya di Israel, pastinya sangat nasionalis dan pro-Amerika, pro-Israel sekali, kemudian mendiskreditkan kemampuan Iran dan juga Lebanon dan sebagainya. Ini sudah sangat jelas, gampang saya dilihat. Kemudian media Iran di satu sisi juga pasti juga tentunya akan memberikan berita-berita yang nasionalis dan juga condong ke arah Iran dan perlawanan. Tapi kalau kita melihat media-media di Amerika Serikat, media-media yang kemudian bisa diakses oleh publik global dengan lebih mudah, kantor berita negara lain yang mungkin secara tidak langsung tidak berhubungan dengan perang, tapi karena mereka terlibat, jadi kita juga bisa melihat tendensi pemberitaannya kemana. Ini juga sebenarnya kalau itu disusupi oleh intelijen salah satu negara, itu juga bisa menjadi bagian dari perang hibrida, perang hybrid warfare ini, karena salah satunya disinformasi. Nah, ini yang sebenarnya sedang dimunculkan atau kemudian dikabarkan oleh para pemimpin Iran kepada rakyatnya, karena memang yang paling sedang mengancam begitu, yang pertama tekanan ekonomi pressure, karena ya meskipun Iran sangat bisa melawan dan masih bisa bertahan sampai maunya sampai kapan kita ladeni begitu kan kata Iran, tapi tentunya mereka tidak bisa melupakan pihak-pihak yang juga terdampak, dalam hal ini warga atau rakyat.
yang pastinya juga mengalami masalah terkait logistik misalnya, sembako misalnya. Ini juga menjadi permasalahan supaya mereka tetap ini ya, tetap teguh gitu, tetap percaya pada negara mereka. Setelah economic pressure juga kemudian ada tadi itu disinformasi yang kemudian muncul. Sangat jadi satu hal yang berbahaya ketika kita melihat statistik. Saat ini korban perang yang terjadi di Timur Tengah ini antara Amerika Serikat melawan Iran yang kemudian gugur di pihak Iran, dan kemudian korban perang yang gugur di Lebanon akibat serangan Israel, itu sudah lebih banyak yang di Lebanon. Sehingga kemudian menunjukkan bahwa ada semacam shifting, bahwa yang ternyata yang lebih jadi banyak korban itu Lebanon loh. Iran itu ternyata nggak terlalu kasihan-kasihan amat. Ini kan narasi yang berbahaya kalau muncul seperti ini. Nih, supaya jangan dipotong juga, saya langsung melanjutkan gitu ya. Jadi hal seperti ini yang kemudian harus diwaspadai. Jadi jangan sampai kita lihat, jangan banyak-banyakan korban. Satu korban gugur di perang saja itu sudah luar biasa, tragedi kemanusiaan yang luar biasa. Tidak perlu ketika ada korban jiwa, nyawa manusia terbuang sia-sia karena kepentingan negara tertentu, itu sesuatu yang sudah sangat tidak bisa dibenarkan. Tapi kalau kita melihat narasi berita bahwa pemberitaan 3.593 orang di Lebanon menjadi korban dari serangan Israel dibandingkan dengan 3.468, ini sudah bisa menjadi yang tewas di Iran. Ini sudah bisa menjadi alat dari perang hibrida tadi. Jadi saya kira tidak berlebihan kalau kemudian pemimpin tertinggi Iran itu memberikan warning, memberikan amanat begitu pada rakyatnya, supaya kemudian jangan sampai kita goyah, jangan sampai kemudian istilahnya terserang oleh musuh, baik secara fisik maupun secara non fisik tadi. Ya, berarti Iran melihat bahwa perang hibrida ini jauh lebih berbahaya dibandingkan berhadapan dengan militer Amerika Serikat, ya Mas Galan? Iya, dan satu hal Mbak Dian yang kemudian juga perlu kita perhatikan, sebenarnya ini juga kontroversial take ya. Jadi warga Iran begitu, mereka tidak menyukai konteks dari bagaimana perilaku atau politik luar negeri Amerika Serikat kepada Iran begitu kan. Bahkan sejak tahun sudah sampai Pak Julius juga tadi dari tahun 44 gitu kan. Terutama kalau Iran sendiri dari tahun 51 53 itu CIA betul-betul campur tangan dalam mengganti pemimpin pemerintahan mereka. Muhammad Mossadegh diganti dengan rezim Shah Reza Pahlavi, itu sudah sesuatu yang off limits buat orang Iran. Ini Amerika ngapain sih begitu kan, sudah sangat benci. Ada tindakan Amerika yang seperti itu. Tapi secara overall negara Amerika Serikatnya, saya kira tidak sebegitunya. Banyak kemudian ilmuwan-ilmuwan, akademisi, tokoh-tokoh penting di Iran, intelektual yang ada dari Iran itu juga kuliah ke Amerika, juga kemudian menghadiri konferensi, menghadiri berbagai macam forum, dan juga kemudian perkembangan ilmu pengetahuan yang di Amerika. Beberapa putra petinggi politik dari Iran sendiri juga kuliah di Amerika, jadi di Amerika Serikat ya. Jadi saya kira bukan masalah kemudian benci sebenci-bencinya begitu. Secara konteks politis gitu, secara politis memang Amerika Serikat ini memang nggak oke sama Iran hubungannya dari dulu, terutama ketika peralihan rezim setelah revolusi gitu ya, setelah revolusi ke Republik Teokratis. Tapi dalam konteks hal yang lain enggak. Lah, ini yang terutama kemudian menjadi satu loophole yang jangan-jangan yang takutkan adalah yang ingin dimanfaatkan Amerika begitu. Ya ini loh, kamu terjebak dalam perang, terus kemudian pemerintahanmu bisa enggak menghidupi kamu, suplai kamu oke enggak? Terbukti kita lihat framing pertama Trump ketika mau menyerang Iran, awal-awal itu kan pengen membebaskan orang-orang Iran dari cengkraman rezim teokratis, rezim Khomeini yang kemudian tidak bisa memberikan demokrasi, tidak bisa memberikan kesejahteraan pada rakyatnya ketika ada krisis ekonomi gitu, ada resesi, krisis. Tapi kan itu kan sangat-sangat memanfaatkan situasi sekali seperti itu. Ya. Nah, kemudian bergeser. Nah, ini kan kita bisa melihat bahwa jangan-jangan memang ada framing yang ada di sana dan itu dimanfaatkan sebagai hybrid warfare yang bisa terjadi strateginya. Baik, Mas Julius, kalau melihat karakter warga Iran, apakah memang strategi perang hibrida ini akan paling kencang dilakukan Amerika Serikat dan Israel? Sudah ya, saya kira Amerika Serikat sudah melakukan serangan hibrida tadi ya, yang mengkombinasikan antara cara-cara konvensional, strategi konvensional dengan upaya-upaya untuk melumpuhkan moral warga Iran. Itu sudah dilakukan Amerika Serikat sejak hari pertama.
Dan dari pertama itu kan decapitations ya, dekapitasi pemimpin tertinggi Iran. Harapannya kan moralnya turun, itu harapannya. Tapi lagi 100 hari moral itu masih ditunjukkan sangat kuat. Dan bahkan mereka kemarin melakukan selebrasi ya, perayaan besar 37 tahun gitu ya, pemimpin besar mereka, pendiri gitu ya. Jadi tahun 89 kira itu 9 atau 89. Ayatullah Ali Khomeini kan memimpin sejak tahun itu, dan itu kemarin dirayakan kembali. Itu artinya menunjukkan bahwa secara moral itu masih sangat solid, yang harapan Amerika Serikat runtuh gitu di hari pertama, dan itu tidak terbukti di hari ke-100. Apakah terus dilakukan terus? Ya, akan dilakukan terus oleh Amerika Serikat dengan melumpuhkan perekonomiannya. Tadi disebut ya, blokade militer Amerika Serikat di sekitaran Selat Hormuz itu kan strategi juga. Memang caranya masih militer, tetapi tujuannya adalah ekonomi. Hari ini saya juga melihat ya, beberapa media internasional memberitakan tentang inflasi yang semakin tinggi, hidup yang semakin sulit gitu ya, di Teheran dan juga di kota-kota yang lain. Itu kan di blow up. Dan berita-berita seperti ini yang ingin didengar lebih banyak lagi oleh Presiden Trump dan jajaran kepemimpinannya gitu, termasuk Partai Republik. Nah, itu kan gitu ya, tinggal nunggu lagi gitu ya. Kalau tidak minggu ini gitu ya, selalu mereka bilang siap 60 hari ke depan. Gencatan senjata kan maunya 60 hari berikutnya. Dan bahkan hitungannya sampai September. Dan itu menunggu kebangkrutan ekonomi yang dilakukan, yang akan terjadi di Iran ketika blokade akan dilanjutkan. Ya. Jadi nanti misalnya Selat Hormuz dibuka kontrolnya, bukan berarti blokade Amerika Serikat akan dibuka serta-merta. Itu kan nggak akan dilakukan, dan itu juga disampaikan hal yang sama gitu. Tapi berhasil enggak ya Mbak Dian ya. Berhasil enggak? Mereka sudah lebih dari 7 tahun saya kira ya, hidup di bawah tekanan internasional, diisolasi, dan mereka survive. Dan itu negara kecil, survive itu kemenangan ya gitu. Semakin lama perang itu indikator bahwa mereka berhasil ya, melawan negara super adidaya ya gitu. Dan itu adalah wujud kemenangan, dan itu yang sekarang sedang dimainkan dan diupayakan dengan sungguh-sungguh melawan strategi perang hibrida yang dilakukan Amerika Serikat. Tetap solid, tetap kuat, moralnya matang-matang, 8 juta orang siap menjadi volunteer, sukarelawan di lapis terakhir nanti gitu. Sebelum lapis paling terakhir itu kan Mujtaba Khomeini ya, pemimpin tertingginya itu lebih terakhir, dan mereka akan ada di depannya 8 juta orang ini. Lagi ya, saya kira strategi hibrida tadi saya kira nggak akan efektif gitu yang dilakukan Amerika Serikat ke Iran. Oke, 100 hari berperang terbukti rakyat Iran masih terus solid begitu. Lalu bagaimana respons Amerika Serikat dan juga Israel pasca Iran menyerang Kuwait dan juga Bahrain? Kita akan bahasnya usai jeda, tetaplah di Breaking News Kompas TV.